Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, haleluya. Segala puji dan syukur bagi Tuhan kita. Hari ini kita dapat beribadah bersama, berkumpul bersama di ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita. Kita percaya bahwa kenaikannya membawa berkat bagi kita semua, amin. Kenaikannya membawa sukacita bagi kita semua. Dan kita percaya bahwa kenaikan Tuhan, bahwa di hari ini Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita tanpa roh penghiburnya, yaitu Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus datang, sebab Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan terjadi di tempat ini Yesus. Ada mujizat terjadi di tempat ini Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bersama kita satu dalam doa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat hari-hari yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau senantiasa Tuhan jaga dan serta hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bersekutu bersama Tuhan untuk memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan di surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan tempat bagi kami Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan, anak-anak yang percaya ini Yesus. Dan di saatnya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan, layakkan setiap pujian dan sembah kami Tuhan untuk menjadi dupa yang harum bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari agungkan namanya. Ucapkan syukur dari dalam hati kita yang terdalam. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suara kita. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Ini setiap sembah kami Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembahkan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Hanya Kau Tuhan yang ditinggikan Tuhan, hanya Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kudus. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah-tengah kami Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Tuhan sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri Tuhan tempat ini Yesus. Diri di tengah
kami. Kau yang ditinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji,
hanya bagimu Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan tempat ini Yesus. Kemenangan-Mu terjadi tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Kau beri kelegaan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan pastinya Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi menaikkan pujian kami Tuhan bagimu Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tengah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan kita dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Haleluya. Saat ini saya mau nih, tahu semangatnya. Jika semangat, tepuk tangan dulu. Haleluya. Mari kita sapa kanan kiri kita, mari kita ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lebih-lebih lagi bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya Allah pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita lebih bersemangat lagi. Haleluya. Sekarang telah tiba Keselamatan keluarga keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh Kesaksian kita. kesaksian kita, Iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh anak domba, oleh darah anak domba, Kesaksian kita. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Dikurniai bagi nama Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Masih kuat untuk bangkit berdiri. Amin. Amin.
Masih ingin bersemangat lagi, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah naik ke surga untuk kita semua. Tuhan telah membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Amin. Untuk kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Amin. Untuk orang-orang yang tidak putus asa, untuk orang-orang yang tetap semangat mencari hidupnya yang lebih baik lagi. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersemangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Silakan duduk kembali. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari tiba saatnya kita persiapkan kembali setiap hati, pikiran kita untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami percaya Tuhan, ketika Kau naik ke surga Tuhan, Kau memberikan kami roh penolong Tuhan, roh penghibur Tuhan, yaitu roh kudus-Mu Yesus. Kami tidak diberikan sendirian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah ini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh
bersekutu denganmu selamanya. Dengan segenap hati kita nyatakan haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami persilakan hamba-Mu untuk maju ke depan. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, Tinggal di hadirat, tinggallah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Tinggal di hadirat, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun pagi hari ini kami memperingati atas kenaikan-Mu ke surga, tetapi kami mempercayai bahwa Tuhan tetap tinggal di hati kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, berikan kepada kami pengurapan yang sama, supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat berkat yang sama Tuhan.
Segala sesuatu yang mencoba menghalangi firman sampai ke hati kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bertahta, firman Tuhan yang bertahta, sehingga akan tersampaikan dengan baik, dengan sempurna atas pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu supaya Engkau yang muncul di semuanya, sehingga hanya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, segala anugerah, segala hormat, segala puji hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami sambut firman-Mu dengan percaya, Engkau meneguhkan, menguatkan, menghiburkan, dan memberikan kepada kami jalan keluar dalam nama Yesus. Mari kita semua sama katakan, amin. Terima kasih tim Present Worship, luar biasa hari ini. Berikan tepuk tangan buat mereka semua Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada mereka, kayaknya juga gereja ini sia-sia juga gitu ya. Sebab mereka merupakan orang-orang yang memang Tuhan tentukan untuk berdiri di sini, dan itu bukan orang sembarangan. Haleluya. Sekali lagi berikan apresiasi buat rekan-rekan kita, tim Present Worship. Berikan tepuk tangan buat mereka dong. Ya. Jarang ya mereka dapat tepuk tangan, betul? Jarang. Tapi percayalah Bapak Ibu, sekalipun kita berbeda-beda tugas, tetapi tujuannya sama. Tuhan Yesus yang dimuliakan. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Musi Teja beserta Ibu, Tante Christine, juga Umi Sak, ini solata setia saya, teman touring kemana-mana, umurnya sudah sekian puluh tahun, di atas saya jauh, tapi kalau touring semangat gitu. Saya pernah menyaksikan beliau tergeletak guling gitu ya, saya menolong dan sebagainya, tapi semangatnya ini loh. Cuma sayang kok masih belum ikuti Pak James ya. Enggak apa-apa, talentanya Umi Sak setia dengan satu istri sampai akhir hayat, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, ya hari ini kita bersama-sama orang di seluruh Indonesia itu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya, betul ya? Betul ya? Izin Pak Musi, minta tolong diambilkan terima kasih, ketinggalan di bawah. Ya, kita semuanya mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu sudah masuk dalam satu sistem, satu rancangan Tuhan Bapa kita di surga yang tidak bisa dihindari. Sekalipun dia bisa, buktinya apa? Ya Bapa, jikalau mungkin, betul? Cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu. Jadi Yesus itu sudah masuk dalam satu sistem yang dia tidak bisa menghindar. Dan luar biasanya, Tuhan Yesus, dia kerjakan sampai ending. Sampai selesai tuntas di kayu salib. Sampai hari ini kita menikmati acara kenaikan Tuhan Yesus di mana-mana. Dan saya kira ini hanya di Indonesia mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Karena kebanyakan hanya merayakan hari Pentakosta, betul? Hari kelahiran, hari kematian. Tapi kenaikan Tuhan Yesus jarang di negara-negara lain. Surveinya sih begitu ya. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang luar biasa. Di kalender sekarang sudah tulisannya hari kenaikan, bukan kenaikan Isa Al-Masih, betul? Walaupun ada kalender yang masih salah cetak. Tapi secara umum Menteri Agama sudah mencanangkan harus diganti menjadi kenaikan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Indonesia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka dengan sebuah judul, hari ini judulnya cukup melankolis ya. Kayak drama-drama Korea gitu ya. Jadi bukan kenaikan Tuhan Yesus atau Yesus naik ke surga. Yesus meninggalkan kita enggak, tapi lepaskanlah dagu, ku tinggalkan cinta. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya, hari ini yang suka drama Korea ada? Boleh angkat tangannya? Ya? Ya kita muda semua ya, Om Ishak ini sudah berapa Om? 60, 70, tapi usianya kayak 35 tahun. Kalau naik motor bus gitu ya. Iya, enggak apa-apa usia boleh tua, tapi semangat jiwa tetap harus muda. Saya tidak menghakimi diri sendiri ya, juga buat Bapak Ibu. Belum tentu semangat Bapak Ibu akan seperti Om Ishak di masa tua. Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur punya opa, punya om, punya kakek, punya oma yang tua tetapi tetap setia dalam Tuhan. Coba yang opa-opa, oma-oma bisa bangkit berdiri? Boleh berdiri semua yang opa-oma, oma-oma? Boleh berdiri? Coba lihat ke belakang, berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, kalau nggak ada mereka, kita nggak ada. Setuju?
Iya dong. Jadi kita perlu apresiasi yang dalam buat mereka, berikan ruang tempat yang layak dalam penghormatan yang serius untuk mereka semuanya. Haleluya. Tidak lupa buat Pak Jim, selamat menempuh hidup baru dan Ibu. Wajahnya beda Pak Jim sekarang, Pak. Seperti Clark Kent, tahu ya Clark Kent ya? Kalau buka kacamatanya bisa lihat semuanya gitu. Ya, lepaskanlah daku, ku tinggal cinta bagimu. Bapak Ibu, saya tuh membayangkan begini, ketika Tuhan Yesus ini di hadapan sekitar 500 orang pada saat itu di Bukit Zaitun, itu sangat dramatis Bapak Ibu. Yesus yang mati, hari ketika dia bangkit, dan selama sekian hari dia tuh menyatakan dirinya kepada banyak orang. Tiba-tiba muncul, betul? Tiba-tiba lagi ada ibadah nih para rasul, tahu-tahu muncul di pojok ruangan, tahu-tahu di sebelahnya kita, gitu. Itu Tuhan Yesus. Selama kurang lebih 3,5 tahun, itu bukan waktu yang lama, singkat sekali. Saya kira itu sangat membekas di hati murid-murid. Percaya nggak? Setuju ya? Sangat membekas. Dan tidak mungkin mereka lupa. Karena begitu dekatnya selama 3,5 tahun. Sama dengan kayak Pak Mus dengan Bu Anggra, Tante Kristin dengan almarhum Om Polim. Begitu dekatnya, sehingga ketika ditinggal, seperti ini nyowone ilang sisi, betul. Bahasa Inggrisnya itu koyo wayang ilang gapete, ya, betul ya? Iya betul. Itu suami istri. Orang tua dan anak juga sama saya kira. Ketika mereka sepakat dalam satu rumah, tahu-tahu dipanggil Tuhan salah satu. Rasanya limbung, betul enggak? Limbung, betul? Atau kuapok, modiaro, atau begitu? Saya kira semua orang merasakan hal yang sama. Dan kisah ini terjadi juga seperti itu. Coba kita lihat sama-sama ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang bisa jalan? Atau tolong dibantu aja dari situ nggak apa-apa lah. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sesuai dengan nats kita pada hari ini, dan ini nats ini hari ini dibaca sekitar 170.000 orang di Indonesia. Di Indonesia ya, belum di luar negeri sana. Notabene itu di Indonesia itu saya kemarin lihat surveinya itu ada sekitar 27 juta apa ya kalau nggak salah. Nah, 27 ribu. Indonesia kan 200.000 jiwa ya. Indonesia itu umat Kristennya kurang lebih 27.000 jiwa. 27 ribu jiwa ya. Persentasenya gitu. Jadi minimal ini ayat ini sedang dibaca nih sekarang. Sekitar 27.000 jiwa di Indonesia. Karena umat Kristen kita kan jumlahnya segitu kira-kira lah ya. Dari 200.000 jiwa bangsa di Indonesia. Nah, dikatakan begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka ini para murid, 12 rasul dan semua orang yang ada di Yerusalem saat itu, ya. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka, dan setelah ia mengatakan hal ini, sementara mereka memandang ke langit, ia terangkat dan awan membawanya hilang dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kemudian apa? Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Perhatikan baik-baik, cara yang sama. Nanti Yesus datang akan seperti itu juga. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, saya tuh dari beberapa hari yang lalu membayangkan betapa para murid menangis, meratap orang yang mereka kasih 3 hari bangkit, selama 40 hari muncul setiap waktu hilang, tiba-tiba ketika mereka kumpul menguatkan, tak tahu terangkat ke surga. Saya yakin itu hiruk pikuk yang tidak tergantikan dengan apapun juga. Jangan Tuhan Yesus, ditarik kakinya gitu barangkali gitu ya. Karena mereka sudah sama-sama 3,5 tahun. Tetapi yang terjadi, Yesus tetap harus naik ke surga.
Bapak Ibu ini kalau boleh saya tanya ya, Yesus 3,5 tahun melayani bersama dengan 12 murid, membuat mujizat, orang mati sembuh, air menjadi anggur, apalagi coba? Yang lumpuh disembuhkan, pendarahan 12 tahun bisa sembuh, apalagi? Versinya orang lain, Yesus bisa membuat burung dari tanah liat. Betul, pernah dengar itu? Itu mujizat, walaupun di Alkitab nggak ada. Dan itu pun nggak tahu benar atau salah ya kalau masalah itu, karena itu di tempat yang lain. Tetapi banyak mujizat terjadi, tiap hari mereka bersama. Bisa dibayangkan, kalau boleh saya tanya, kira-kira dalam benak mereka nih, kalau ditanya, kamu lebih suka Yesus di sini atau dia pergi? Kira-kira jawabnya apa Bapak Ibu? Kira-kira? Tetap tinggal ya, karena dia bisa lihat mujizat, langsung dengar firman, begitu, betul kan? Realnya begitu. Tetapi kenyataannya, lepaskanlah dagu dan kutinggalkan cinta. Yesus lakukan itu, mau tidak mau, itu sistemnya Tuhan, Bapa kita. Yesus suruh naik ke surga. Berat rasanya, tetapi itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, dia harus naik ke surga. Nah, sebelum saya melangkah lebih dalam Bapak Ibu ya, ini kan soal kekristenan ya. Boleh Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kekristenan itu bukan soal yang buruk menjadi baik, walaupun itu betul. Yang tidak sempurna menjadi sempurna, atau sebuah tekad untuk menjadi lebih baik. Bukan titik di situ dan bukan sekedar itu Bapak Ibu. Karena agama lain pun punya hal yang sama seperti ini. No, walaupun itu betul. Tetapi kekristenan adalah sesuatu kuasa untuk membuat yang mati menjadi itulah bedanya kita. Jadi kalau kita beragama Kristen atau kita percaya Yesus, bukan sekedar kita biar jadi baik, biar diselamatkan titik di situ, atau biar kita beranjak sempurna makin sempurna, walaupun itu betul. Tetapi esensi dari kekristenan adalah tentang kuasa untuk membuat yang mati menjadi. Sekarang apa yang mati coba? Cross check dalam hidup Bapak Ibu. Bisa rohani yang mati, betul? Atau rezeki yang mati, atau kesehatan yang mati, artinya sakit-sakitan, sakit sembuh, tidak pernah merasakan sehat gitu maksudnya. Atau mati dalam kehidupan rumah tangga. Tidak tegur sapa antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Itu kan sebuah kematian dalam keluarga. Dan Yesus sanggup menghidupkan tadi itu, ya, rohani dan sebagainya, yang mati menjadi, dan itulah tujuan Tuhan Yesus. Itulah kekristenan. Jadi bukan sekedar kita hafal Alkitab, terus kita jadi lebih baik, terus kita jadi lebih pintar, tapi tidak bisa menghidupkan yang lain. Maksud saya begini, kalau kita Kristen, anak Tuhan, kita hadir di satu tempat, tetapi justru menghancurkan situasi, itu sebuah kebodohan dan kita bukan anak Tuhan. Nangkep ya? Kalau kita di satu tempat, tetapi ketika kita di situ dan orang menjauhi kita, ojo cedak-cedak wong kuwi, nganjalke. Berarti orang ini belum ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi ketemu dengan agama Kristen. Orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan Roh Kudus, ini dia punya kuasa untuk menghidupkan yang mati, apapun itu. Apapun. Dan Tuhan sanggup lakukan itu lewat diri kita. Sampai sini paham? Ya. Baik, sekarang kita melangkah ke selanjutnya ya. Bisa turun? Oke. Nah, di bumi ini, Bapak bisa lihat di situ ya. Di bumi ini hanya kita yang memiliki sepenuhnya sumber kuasa yang tidak ada bandingannya, hanya kita. Satu kali waktu Bapak Ibu, waktu saya sedang pelayanan gitu ya, di perkampungan suku Dayak begini. Jadi ada satu ruangan, kira-kira tingginya hampir dari ini, lebih tinggi sedikit ya. Jadi lantai 2, ini ruangan tengah, di pinggirnya ada kayak jalan, pokoknya melingkar gitu ya, di atas tapi ada ruang-ruangan gitu. Jadi ruangan cukup besar, itu milik orang Dayak waktu itu saya di Kalimantan. Minta didoakan.
katanya nggak tenang. Anaknya masih muda, SMA kelas 2 atau kelas 3 saya lupa ya. Itu jemaat saya waktu saya di Kalimantan itu minta didoakan, bukan om, panggilnya kak. Kak, bisa ayo kita kumpul yuk. Akhirnya saya bawa beberapa anak muda dan yang lain, ada sekitar 10 orang lah. Kita doa di ruangan tengah. Ini soal kuasa Bapak Ibu, soal kuasa. Ketika kami berdoa, belum berdoa, kami menyanyi, ini anak ini di tengah. Ini baru pernah saya lihat Bapak Ibu, seumur hidup dan belum pernah lihat sampai hari ini. Kami menyanyi memuji Tuhan, ada kuasa dalam darahnya. Tahu lagu itu ya? Ada yang enggak tahu? Ada yang enggak tahu? Tahu ya? Dalam darahnya, darah do. Kami semua nyanyi. 1-2 kali lagu kita menyanyi lagu itu. Tahu-tahu Bapak Ibu, ini anak SMA jemaat kami waktu di Kalimantan. Tahu-tahu dia tuh berteriak, lompat. Bapak Ibu tahu Spiderman? Dia tuh bisa terbang, nempel Diana. Nempel. Jadi nempel. Jalan gitu. Dia ternit. Wah, dalam hati Tuhan kalau ini jatuh bisa bahaya ini. Dia terus jalan gitu. Tapi kami tetap memuji Tuhan. Semuanya sudah pada panik ini teman anak-anak muda saya. Tapi kami itu ada kuasa dalam darahnya. Darah domba. Terus salam satu ini. Dalam nama Yesus turun. Ini jatuhnya Bapak Ibu tidak jatuhnya langsung. Dalam hati Tuhan, ini bercanda sih, piye. Kekhawatiran saya harus minta ampun teman. Itu jatuh dari atas, semuanya mundur semua. Dan diam. Menang dalam hati Tuhan ini mati. Aduh, aku dituntut. Ternyata ketika dia terus dia tiba-tiba terbalik badannya gini, jatuhnya begini. Terbalik. Terus dia Yesus gitu. Dan ternyata lepas setannya. Jadi ini dia anak orang Dayak, diturunkan ilmunya dari kakeknya tanpa dia tahu, sejak dari bayi. Dia nggak tahu, dia punya ilmu tadi itu. Tapi dia nggak tahu kalau itu dari opanya dikasih ke dia. Dan hari itu dia lepas dari ikatan tadi itu. Terus dia tenang, hatinya tenang dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kita waktu itu di sana. Dan Bapak Ibu, ini soal kuasa. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, apapun manifestasi iblis, kita bisa hancurkan itu. Dan tanpa kita harus ngoyo, capek dan sebagainya. Kalau kita Roh Kudus dalam kita cukup ngomong itu terjadi. Ada perlu proses, tapi ada yang instan terjadi saat itu juga. Tapi percayalah, kita punya kuasa yang sama. Bisa turun? Oke, lihat ya, coba. Kapan kuasa tadi itu ya terjadi buat hidup kita? Saat Yesus naik ke surga. Dalam kurun waktu Yesus 3,5 tahun di bumi, murid Yesus kerap kali gagal membuat mujizat. Betul? Guru, aku sudah mengusir tapi tidak bisa, gitu kan? Ada juga orang lain datang, guru, itu murid itu udah berdoa loh, tapi nggak bisa lepas, gitu. Bukan Yesus nggak punya kuasa, tapi mereka belum ada Roh Kudus saat itu. Bingung? Enggak? Bingung enggak? Enggak ya? Jadi ketika Yesus masih di bumi, Roh Kudus belum turun, enggak ada. Sebab Allah sendiri ada di tengah umatnya waktu itu. Ketika Yesus turun dan naik ke surga, Roh Kudus dipersiapkan Yesus turun ke bumi, menggantikan posisinya dia. Nanti mungkin beberapa hal membuat Bapak Ibu agak sedikit terganggu ya, tapi ini kebenaran kekal yang saya gali. Dan saya kira ini perlu kita tahu semuanya. Boleh turun lagi. Turun? Oke. Jadi sumber kuasa itu akan turun kepada kita setelah kita melihat atau setelah Yesus naik ke surga. Dan sumber kuasa itu apa? Ya Roh Kudus tadi itu. Nah Roh Kudus ini penting sekali Bapak Ibu dalam hidup kita. Makanya kita gereja-gereja yang belayan Pentakosta ada yang merayakan 10 hari, betul? Bukan soal Yesus turun, Roh Kudus turun di 10 hari itu enggak, tapi mengenang. Dan itu enggak boleh kita lupakan. Ada yang tidak mengadakan, tapi ada yang mengadakan, itu penting juga.
Tapi tidak mengkotakkan bahwa Roh Kudus hanya turun di 10 hari itu enggak. Tapi momen itu banyak digunakan untuk orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Setuju ya sampai sini ya? Dan itulah pentingnya Roh Kudus. Boleh turun lagi, dibantu saya. Dan kemudian Bapak Ibu, multimedia. Oke. Baik, sekarang kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini siapa? Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makanya tidak salah, tema kita hari ini adalah biarkanlah aku pergi, akan kutinggal cinta. Itu dia. Jadi ketika Yesus pergi, dia berjanji, cintaku bakal tak tinggal untuk kamu. Siapa? Roh Kudus. Bisa turun lagi slide-nya? Oke, dari ayat di atas kesimpulannya adalah bahwa lebih berguna Yesus pergi ke surga daripada tinggal di bumi. Ekstrim ya. Tapi itulah kenyataannya. Lebih berguna, ini Yesus yang ngomong loh. Bukan saya yang ngomong, tapi lebih berguna Yesus pergi tinggal daripada tinggal di bumi. Oke. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mencerna ini dengan baik supaya ketika pulang tidak berkata, iki sesat ini, pendeta satu ini. Yesus enggak berguna di bumi gitu. Bukan itu. Tapi lebih berguna Yesus naik ke surga ketimbang dia tinggal di bumi. Dan ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita, tetapi pribadi ketiga Allah, ya, Tuhan kirimkan ke bumi. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira Jemaat Tuhan setuju dengan firman Tuhan ini. Kalau nggak setuju ya sobek aja. Kalau nggak setuju Yesus tinggal di surga dan lebih tinggal di bumi ya sobek aja Alkitabnya kalau nggak setuju. Tetapi itulah kenyataannya. Sistem yang Tuhan buat, yang Allah buat seperti itu. Yesus lahir, besar, melayani, disalib, bangkit, naik ke surga. Itu sistemnya begitu. Dan memang itu Tuhan sudah atur begitu. Baik, lanjut. Bisa turun ke bawah lagi? Ketika Roh Kudus turun kepada kita, maka kekuatan yang mengalahkan iblis dan yang menghidupkan menjadi bagian hidup kita. Coba sekarang Bapak Ibu angkat tangannya ke atas ini. Angkat ke atas. Kekuatan yang mengalahkan iblis tangkap 1, 2, 3. Set, gitu. Oke. Dan yang menghidupkan menjadi bagian hidup kita masukkan dalam hati. Glesek, 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 glesek. Tangkap, masukkan dalam hati. Glesek, glesek, glesek. Imani itu. Jadi kemanapun Bapak Ibu pergi, siapapun yang didoakan, sekarang tidak harus pembangunan Bapak Musi tengah malam, Pak Musi, tolong, tolong. Kita punya kuasa yang sama. Bukan berarti Pak Musi enggak penting lagi. Tapi kita punya kuasa yang sama. Sedikit meringankan beban Bapak Ibu Gembala, betul enggak? Iya no. Lagi penak-penak tidur malam ditelepon, Pak Musi tolong, ini ada setan masuk rumah tanggaku. Loh kita punya kuasa yang sama loh. Ya tidak salah telepon pendeta Musi, Ibu Gembala, Opa Ishak. Tapi kalau kita masih bisa bertindak dalam nama Yesus sendiri, itu jauh lebih excellent. Saya kira Bapak Gembala akan bangga dengan kita bertindak. Setuju? Mau belajar praktek? Mau ya? Iya harus mau. Gereja ini kalau semakin besar harus semakin bersinergi antara gembala, para pelayan, jemaat harus bersinergi. Tidak apa-apa harus Pak Musi, harus. Orang Pak Musi, orang Afdol itu. Loh, kita punya kuasa yang sama loh Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus turun kepada kita punya kuasa yang sama, kekuatan mengalahkan iblis, penghidupan yang mati. Gunakan dengan baik. Boleh turun lagi? Oke. Jadi ini saya sudah tulis beberapa alasan ya. Saya kira Bapak Ibu ngertilah tentang pemahaman ini ya Bapak. Ketika Yesus naik ke surga, alasan pertama adalah dia menyediakan tempat bagi kita, betul? Jadi dia enggak pergi, ya wis pergi aja enggak. Tapi satu hal yang dia perbuat adalah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali.
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun itu loh. Ini bedanya kita dengan orang lain. Yang kita sembah, kita agung-agungkan ketika berjanji tepat. Dan ketika dia pergi, dia tidak pergi meninggalkan begitu aja. Tetapi janjinya adalah di mana aku berada, kita juga. Oke, mau bersama Yesus? Saya doakan cepat mati ya, biar cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus. Loh, katanya mau cepat ketemu Tuhan Yesus. Saya tuh kalau ngobrol ya, aku tuh rindu dengan Tuhan loh mas. Loh, ya bersekutu dengan dia terus, kumpul dengan dia. Oke, berarti kamu siap mati? Oh ya jangan sekarang, anakku uji cilik kok. Loh, katanya rindu dengan Tuhan Yesus. Ayo, jadi yang mana yang betul? Ya semuanya betul. Ya, ini jok aja ya bahwa kita semua rindu dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, kita mesti harus siap dan mau. Jadi karena janjinya sudah jelas, Yesus naik ke surga, dia berjanji menyediakan tempat dan akan datang kembali supaya di mana aku berada kamu pun berada. Misalnya nih, Bapak Gembala pergi pelayanan luar kota atau keluar negeri gitu ya, pasti dia akan bilang sama Ibu Anggra, manggilnya apa Pak? Yang Jo atau Opo gitu, manggilnya apa? Beb, waduh. Korea banget ini. Bisa Pak Musi berdiri sebentar? Bu Anggra bisa berdiri sebentar di situ aja? Coba Pak Musi gaya pamit mau keluar kota kayak apa coba? Loh, Pak Musi gimana kalau pamit mau keluar kota ini ceritanya? Beb, jolali yo, engon-engonku gitu atau gimana? Sudah beban hidupnya gede berat, tambah beban lebih berat. Tapi itulah kata-kata yang disampaikan kepada istri. Dan pasti Pak Musi nggak akan pergi begitu aja. Aku akan pulang tanggal sekian, betul nggak? Atau enggak? Ini aku mulai nggak ngerti kapan loh yo. Pasti akan ada timingnya, betul nggak? Boleh silakan duduk Pak. Yang datang suami istri, coba bisa angkat tangannya, yang suami istri. Yang suami istri aja, boleh berdiri, boleh berdiri. Oke, yang suami istri boleh berdiri. Coba berhadapan-hadapan coba. Waduh ini dia. Ibu suami istri bukan Bu? Bukan? Oh anak, oh tak kira suami istri. Ada lagi suami istri? Ada? Yang suami istri, ayo berdiri, 1, 2, 3. Wow, sekarang berhadapan-hadapan coba. Coba tatap wajah istri suaminya gitu ya. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu, kan sama istri sendiri. Ada orang dengan istri orang lain aja nggak malu, masa kita sama istri sendiri malu? Coba yang suami, kira-kira kalau mau pergi bilangnya apa coba? Sekarang coba praktekkan. Ayo Bapak Ibu, tolong praktekkan. Ini mau pergi nih, mau keluar kota gitu, coba prakteknya gimana? Bapak, ayo gimana Bapak baju batik? Ya sudah. Sekarang ibu-ibu coba jawabnya apa coba? Jawabnya apa? Sudah? Kalau sudah jawab, sekarang pesan terakhir suami. Pesan terakhir suami gini, sayang, nanti aku pulang tanggal 15 ya. Terus dipeluk, cium kanan pipi kiri coba. 1, 2, 3. Iya, ayo. Oke, silakan duduk, terima kasih. Luar biasa ya Pak Musi. Kalau suasana gereja kayak gini pasti semua awet muda Pak Musi. Besok praktek gitu lagi Pak Musi minggu ya. Pokoknya yang praktek gini-gini biar jemaatnya awet muda gitu. Jarang kayak gini ya? Jarang ya? Oh iya, harus begitu. Wah, ngundang pendeta wedan ya kudu siap wedan. Om Ishak, boleh praktek ya Pak ya? Boleh, pakai ini aja Om Ishak. Pakai. Ya wis. Bapak Ibu, saya dengan Om Ishak sudah kulino ya, jadi kalau gojek ya begini nih. Bukan saya tidak menghormati beliau, tapi inilah kebersamaan kami. Jadi kalau ngobrol pun orang ini sini loro hati tidak ada.
Tapi tetap saya menghormati beliau sebagai senior yang luar biasa. Angkatan kedua SAT. Mungkin tinggal berapa Om? Tinggal Isak ya, tinggal 1 ya? Masih ada berapa yang angkatan kedua? Ya wis tinggal beliau lah, wis. Oke ya. Ya, tinggal 4. Tapi Isak jangan dulu ya Om ya. Saya masih mau rindu touring lagi dengan Isak. Jadi alasan pertama Yesus yang ke surga adalah dia menyediakan tempat. Jadi Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus, percayalah kita mati tujuannya sudah pasti kemana? Ke surga. Bukan mudah-mudahan, bukan ya semoga saja, atau bukan apa lagi? Kayaknya. Ya. Tapi sudah pasti kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan jalannya cuma satu, hanya Yesus. Kalau Kristen progresif kan enggak ya? Amal perbuatan begitu ya. Yesus bukan satu-satunya dan Alkitab juga bukan satu-satunya sumber kebenaran. Ada yang lain. Jadi orang tidak kenal Tuhan Yesus pun kalau berbuat baik bisa ke surga. Itu Kristen progresif dan itu tidak ada kamusnya dalam Alkitab. Sekali Yesus, dia tetap Yesus penyelamat kita. Sekarang yang kedua. Oke, boleh turun? Oke. Nah ini barangkali Bapak Ibu akan sedikit terganggu ya dengan pernyataan saya. Lebih berguna Yesus naik ke surga, tujuannya adalah supaya menggantikan ketidakmahadirannya dengan Roh Kudus. Masuk enggak? Yesus mahadir enggak, Bapak Ibu, ketika di bumi? Halo? Yesus ketika di bumi, dia tidak maha hadir. Jadi ketika dengan 12 murid di Danau Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Dia di sini pribadinya. Ketika dia ada di bumbungan Bait Allah, dia tidak ada di Danau Galilea. Itu manusia Yesusnya begitu. Dan itu kodratnya begitu. Karena Yesus lahir sebagai manusia. Bapak Ibu coba baca, renungkan kalimat ini. Sebab Yesus sebagai manusia secara alami, pada saat itu dia tidak maha hadir. Tubuh manusia alamiah Yesus sangat terbatas oleh ruang. Tapi kira-kira pertanyaan saya, bisa nggak Yesus maha hadir? Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Dan itu tidak mustahil karena dia Allah. Tetapi turun ke bawah, ada ayat yang bagus ini Bapak Ibu coba lihat. Bisa turun Mas ayat yang di bawahnya? Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi keilahiannya dia tinggalkan, dia hadir bisa, tapi dia tanggalkan, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Pada saat itulah Yesus tidak maha hadir. Ketika di satu kota, Lazarus mati sudah 3 hari, ini contoh konkretnya. Kira-kira kalau Yesus hadir, saya sangat yakin Lazarus nggak bakal mati. Karena dia ketika saudara perempuannya berdoa, Yesus pasti menyembuhkan kok, itu pasti. Tapi kenapa tidak? Karena Yesus nggak hadir, dia di sini. Lazarus misalnya di perapatan panggung gitu. Ya Yesus nggak tahu kalau Lazarus sakit, makanya dia mati. Tetapi ketidakmahadirannya ini ketika dia terangkat ke surga digantikan dengan pribadi yang mahadir. Siapa namanya? Itu maksudnya. Jadi ketika kemanusiaan Yesus itu di bumi sangat terbatas, dia sangat tahu Yesus sangat terbatas, maka dia terangkat ke surga dan ketika dia naik ke surga dia berjanji, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Betul? Penghibur dan penolong. Yang, ini perlu digarisbawahi, dia maha hadir, omnipresent, dia juga imanen, tinggal dalam hidup kita, menyatu dengan kita. Bisa dibayangkan, ketika Yesus tetap tinggal di bumi, kalau dia lagi di Indonesia nih, di Amerika nggak ada Tuhan Yesus, karena dia di sini. Dan yang bikin heboh begini, ini pernyataan lucu barangkali ya. Kalau Yesus masih tinggal di bumi, saya kira dunia akan gempar.
Dan Pak Musi kalau mengundang Tuhan Yesus, barangkali 10 tahun bisa baru datang ke sini. Karena tiap gereja kan, iya betul, ngundang. Dan saya yakin ketika dia ke sini, orang se-Solo, se-Jawa Tengah pasti datang ke sini. Kira-kira muat enggak gereja ini? Iya, jadi sistematis, dampak, saya kira Tuhan Yesus sudah perhitungan banyak hal begitu ya. Termasuk hal-hal tadi teknisnya, kalau dia ada di bumi pasti akan membuat beberapa hal menjadi kacau. Karena harus undang dia, terus macam-macam lah pokoknya. Sedang kalau hamba Tuhan di bumi ini yang besar aja, itu kalau datang kan pengawalannya kayak apa ya? Bapak Ibu tak pernah lihat kan? Karena saya sering berkumpul dengan beberapa orang itu kalau kumpul begitu kan minta dikawal, naik jet pribadi, tidur di hotel yang ini, terus minta yang ini dan sebagainya. Itu hal-hal yang saya kira Yesus juga tahu persis lah. Dia lebih baik naik ke surga supaya hal-hal krusial yang kayak gini terhindarkan terjadi di bumi. Sampai sini nangkap Bapak Ibu? Oke, bisa turun lagi, tolong multimedia. Ya, ini tadi ya, dia naik ke surga supaya ketidakmahadirannya digantikan dengan Roh Kudus. Saya kasih sebuah analogi begini Bapak Ibu. Saya di Karanganyar berdoa nih, enak nyaji memuji Tuhan, menyembah gitu ya, dan merasakan hadirat Tuhan, berbahasa roh, terus mendoakan orang sakit sembuh. Kira-kira Pak Musi di jam yang sama di tempat ini sedang berdoa dengan tim pendoa atau apapun lah. Kira-kira Roh Kudusnya sama enggak yang hadir? Sama ya? Oke. Terus kemudian Tante Christine ini lagi di Radio Zion, lagi siaran ini, nyampaikan firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan. Terus ada orang telepon, Ibu, Tante, saya sangat diberkati Tuhan dan Roh Kudus jamah saya gitu kan. Imbal balik dari live siaran langsung gitu kan. Kira-kira Roh Kudus yang berbicara kepada audiens, yang berbicara kepada Pak Musi di sini, dan berbicara kepada saya di Karanganyar, sama enggak? Ini loh. Pentingnya Roh Kudus dicurahkan di bumi dengan cara Yesus naik ke surga, ya ini tadi itu. Supaya ketika Pak James berdoa, saya berdoa, Bapak Ibu berdoa di waktu yang sama di tempat yang berbeda, semua tercover dengan baik. Itu loh. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Oke, baik ya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir ini Bapak Ibu. Lebih berguna jika Yesus pergi. Yang ketiga adalah bertalian dengan Roh Kudus. Penghibur tidak akan datang kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Yang kedua, Yesus tidak akan mengutus Roh Kudus ke bumi. Jangankan datang, diutus pun tidak. Akan celakanya kita kalau kita hidup dengan diri sendiri, berjuang sendiri tanpa Roh Kudus. Saya sedikit cerita ya Bapak Ibu ya. Satu kali waktu, ini memang agak sedikit lama gitu ya. Saya tuh melayani sebuah perkampungan yang belum percaya Tuhan Yesus, harus berjalan kaki 3 hari, terus naik perahu kecil, itu kurang lebih 3 hari 4 malam, naik perahu. Namanya kalau di tempat itu di Kalimantan Timur namanya ketinting gitu ya. Masuk ke satu daerah, perkampungan Dayak gitu, naik itu ya, bawa genset, bawa ampli gitu ya. Itu bayangan Bapak Ibu, itu kalau ada speedboat lewat kita harus minggir, kalau enggak bisa terbalik ini. Kadang-kadang kita bisa lihat kuda Nil di situ keluar ya, gitu ya. Atau ya binatang-binatang yang aneh-aneh di Kalimantan itu, gitu ya. Sampai satu kampung, ini pengalaman terjadi ya, pengalaman terjadi dalam hidup saya, dan itu saya tahu Roh Kudus yang buat dan perlindungan Tuhan yang buat. Ya. Kami masuk di perkampungan itu, perkampungan Dayak itu ya, ini namanya Dayak Benua waktu itu namanya itu. Itu gerbangnya besar, kalau gerbang Petoran ini kalah besar ini, kayak gerbangnya Tiongting, gede gitu. Dan di balik gerbang itu rumput luas sekali hijau. Itu kalau bahasanya ilmiah kan sabana ya, padang rumput hijau. Itu saya lagi begitu masuk dengan rombongan 8 orang, saya memimpin, terus itu ada anak kecil lari, boom, lari. Mungkin usia ya barangkali kelas 5, kelas 4 SD lah. Telanjang, laki-laki lari. Duduk lari gitu. Terus saya pikir, bocah cilik lumrah ya lari. Tahu-tahu di belakangnya ada anak mungkin usia 23 gitu ya, 24, lari juga. Rambutnya terus panjang, putih kayak orang Chinese, kayak orang Manado.
telanjang juga. Dalam hati, wong edan ditekne wae iki sing duwe sapa gitu ya. Lari dia ke sana. Ketika kampung, ternyata ketika saya masuk ke sana, itu satu kampung Bapak Ibu. Tidak pakai baju semua. Putih semua badannya, orang Dayak itu. Masuk ke sana, saya langsung sujud di rumput itu, nangis saya, Tuhan kok masih ada manusia di bumi kayak gini gitu. Itu kira-kira tahun 97 kira-kira. Ya 97. Jadi itu masuk di, sebenarnya kalau dihitung sudah masuk Malaysia itu ya. Di Sabah itu loh. Masuk dikit dari Kalimantan Timur, Tarakan, tapi nggak lewat Tarakan ya. Sejajar dengan Tarakan ke mana itu utara? Ke utara sedikit. Ya. Ya. Masuk ke situ. Jadi masuk Malaysia sebelumnya. Jadi bahasanya pakai pakcik, makcik gitu. Pakcik, makcik gitu. Nah kami masuk. Terus kami masuk di rumah kepala suku. Sama, kepala sukunya juga nggak pakai apa-apa. Hanya pakai kalung, pakai topi gitu ya. Masuk ke situ. Kami ngomong-ngomong dengan bahasa mereka lah ya. Pakai bahasa Melayu Malaysia, tapi saya pakai Indonesia. Intinya, Pak, boleh saya bagi sesuatu? Boleh. Nah, akhirnya terus saya, itu kan di Kalimantan ada namanya komunitas MAF ya. Jadi pesawat MAF itu yang dikelola oleh mantan pilot Amerika yang melayani penginjilan di Kalimantan Timur. Pesawat MAF itu isinya paling 4 orang lah ya, kecil-kecil itu. Jadi kalau Bapak naik pesawat MAF itu jendela dibuka bisa lambe tangan gini. Pilot sambil merokok juga boleh di situ. Itu kalau ada awan kita harus naik, nggak boleh nabrak bisa jatuh. Jadi harus bermain wah gitu. Yang kalau nggak biasa bisa muntah. Nah kami naik itu ke Samarinda, ambil barang, pakaian 2 kodi atau 2 karung pokoknya ya, pakaian bawa ke sana. Terus kemudian sampai di situ, jadi kurang lebih pulang pergi memakan waktu hampir 8 jam pulang pergi karena pesawat kecil, nggak berani cepet-cepet kan. Pulang kembali, terus kita bagikan kepada kepala suku. Pak Cik, tolong dibagi, nanti malam kita kumpul di Sabana. Itu di tengah Sabana ada patung kayu ulin namanya, besar tinggi, di atas kepala burung, ukir-ukiran gitu ya. Bapak Ibu kalau lihat film-film India tuh kayak itu tuh, di situ. Nah kita bagi, malam kita hidupkan genset, kita bawa genset ya, kita nyalakan, setelah kita nyala, semua kumpul. Unik caranya, kepala suku mulai pukul gendang itu, dung gitu kan. Terus rumah yang di sana, kira-kira jarak ada mungkin 300 meter, nyaut, dung rumah panjang, namanya rumah betang kalau nggak salah itu ya, rumah betang. Dung sana nyaut, dung sana juga nyaut, dung. Kumpullah di tengah-tengah kampung, berkumpul, semua duduk bersila. Ini saya tertawa juga mau nangis Bapak Ibu. Jadi laki-laki perempuan, besar kecil, duduk di depan ya seperti inilah, ada panggung sedikit, pada duduk di sana semua itu. Nangis tapi tertawa juga saya. Sebab semuanya ini, saya jadi kalau ingat lucu. Semua yang hadir, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar kecil duduk pakai daster semua. Bayangkan, padahal itu ada dua karung besar. Baju daster, baju celana gombrang itu ya, besar. Mereka pakai daster semua satu kampung. Saya tertawa tapi juga nangis ketika saya lupa sih, kenapa pakai ini? Ini buat makcik. Oh enggak, saya enak pakai ini, longgar, anginnya masuk, katanya gitu. Jadi saya salah, memang salah. Enggak bilang ini buat ibu-ibu, ini buat bapak-bapak celana gitu ya. Tapi itulah terjadi. Nah ketika kami berdoa buat mereka, Roh Kudus bekerja, kita bikin ibadah. Dan ini karena Roh Kudus, saya yakin karena Roh Kudus. Itu satu kampung dimenangkan bagi Tuhan. Dan yang lebih ekstrim lagi, ini bukan tugu ya. Kayu tadi yang di tengah lapangan itu ditegor ya. Ditegor bahasa Indonesia apa coba? Apa? Ditebang. Tebang, dihancurkan. Itu hari itu, kira-kira mungkin ada kurang lebih 300-an lebih lah ya, itu satu kampung. Itu menerima Tuhan Yesus. Ya mereka masih bertanya, Yesus kayak apa sih? Tapi kita berdoa, terus mereka mengalami Roh Kudus dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Lah itu loh pentingnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu begitu menginspirasi, begitu meneguhkan,
menguatkan, memberikan solusi kepada kita ketika kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu hal. Dan itu real terjadi. Bapak Ibu, gunakan momen-momen hari-hari ini, minta Roh Kudus penuh hidup kita, supaya kita kuat, supaya kita mampu menjalani hidup yang berat di bumi ini. Baik, bisa turun lagi? Ya, turun lagi coba, turun lagi. Oke. Ini dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan. Dan saya kira kalau Tuhan sudah berjanji pasti menggenapi. Bukan kayak lagunya tuh. Kau yang mulai, kau yang mengingkari. Kau apa lagi? Ayo, apal enggak lagunya? Kau yang mengingkari, itu ya. Ya segitu-gitulah. Lagunya Bang Haji itu kan kayak gitu tuh. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, itu apa lagi? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul enggak? Kalau itu Yesus lagunya dangdutnya enggak gitu. Ku yang berjanji, ku yang menggenapi, ya toh? Ku naik ke surga, Roh Kudus ke bumi, gitu kan? Lah itu dia. Itu janji Tuhan dan terbukti sampai hari ini. Di bawah nanti saya akan sodorkan kepada Bapak Ibu beberapa contoh ya. Bisa turun ya tentang Roh Kudus ini. Ini sudah mau selesai saya ini ya. Kalau nggak saya selesaikan nanti tanggung. Bisa turun? Oke. Yesus sangat mengetahui, ini yang penting. Yesus sangat mengetahui bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting bagi siapa? Bagi kita. Sangat penting bagi manusia. Sebab pada saat itu keberadaannya tidak maha hadir. Makanya Roh Kudus itu penting buat kita. Kalau di tempat ini Pak Musi ada 2 pengurapan gitu ya? Atau kalau 10 hari ada? Ada juga? Belum ada ya? Bapak Ibu, pengurapan dalam Roh Kudus itu sangat-sangat penting. Dan Bapak Ibu kalau mau itu, gunakan otoritas di gereja ini yang ada. Pak Gembala, Om Ishak, Tante Kristin, atau semua lah penatuan dan sebagainya. Kalau kepingin pengurapan itu, minta ditumpangi tangan sama mereka itu abdol. Itu jalurnya begitu. Tapi dalam kondisi tertentu, Bapak Ibu bisa minta sendiri sama Tuhan. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, aku mau bertindak ini. Ini penting sekali Roh Kudus. Turun buatku. Maka terjadi. Saya ulangi lagi ya. Roh Kudus itu sangat penting bagi kita. Oke, bisa turun lagi? Ini contoh ya, sebab kenyataannya begini. Ketika Yesus di bumi selama 3,5 tahun, bersama dengan 12 murid nih, pengkhianat pertama terjadi adalah Yudas Iskariot. Menjual Yesus berapa? Berapa? Ingat? Berapa keping uang perak? Ya? 30 keping uang perak. Saya nggak tahu ya, saya nggak mengkurs kalau dirupiahkan sekarang nggak ya. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, saya kira itu waktu yang luar biasa, betul nggak? Firman tiap hari, berdoa bersama tiap hari, lihat mujizat tiap hari. Tapi kenyataannya Yudas tetap mengkhianati Yesus. Kurang apa loh? Saya dengan Pak Musi tiap hari ya, Rica-Rica tiap hari, babi kecap tiap hari, ya, nyanyi tiap hari, terus dolanin tangan manggu gak bentino bareng. Tapi saya mengkhianati Pak Musi. Payah nggak saya orangnya? Payah. Sama kayak Yudas. Tiap hari bersama Yesus loh. Dikuatkan, diteguhkan, tapi mengkhianati juga. Artinya begini. Kedekatan Yudas dengan Yesus saat itu seperti sia-sia. Karena ya hanya terima saja, tapi tidak masuk ke dalam hati. Nah, makanya itu Roh Kudus penting dalam hidup kita supaya dia tinggal imannya dalam hidup kita. Contoh kedua, Petrus. Kurang apa Petrus coba? Ketika Yesus perjamuan terakhir, masih ingat apa yang dia katakan? Salah seorang akan mengkhianati aku, betul? Petrus dengan lantang, Guru, sekalipun aku tidak akan menyangkal engkau, betul enggak? Dia janji loh sama Tuhan. Tapi kenyataannya apa coba? Petrus menyangkal Yesus
3 kali sebelum ayam berkokok. Nah ini tentang ayam berkokok Bapak Ibu ya. Saya tuh punya bahan yang bagus ini sebetulnya. Sebenarnya ayam berkokok itu bukan letterlek ayam yang bunyi sebetulnya. Tapi ada sebuah, bukan penelitian ya, tapi adat istiadat saat itu sebetulnya bukan letterlek ayam yang berkokok sebetulnya. Nah kapan-kapan lah kita sharing tentang hal itu ya. Ini perlu diketahui supaya kita ngerti sejarah. Di Alkitab ditulis ayam berkokok ya, tapi kalau dilihat dari sejarah kulturnya orang Yahudi itu nggak ada orang pelihara ayam gitu loh. Ayam jago dan sebagainya, ini kan biasanya peliharanya yang lain-lain lah gitu ya. Tapi oke lah itu kapan-kapan ya. Jadi 3,5 tahun Petrus bersama Yesus, endingnya dia mengkhianati juga. Bukan berarti dia nggak tangkap apa-apa dari Yesus, tapi karena dia kan masih menggunakan akalnya sendiri, cara berpikirnya sendiri, melencenglah dengan Tuhan Yesus. Aku kenal kamu. Oh enggak, lari ke sana. Kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Enggak, aku enggak kenal dia kok. Yang ketiga juga sama, menyangkal lah. Petrus 3 kali. 3,5 tahun loh. Tidak bisa menjamin Yudas dan Petrus tetap setia kepada Tuhan. Ketika Yesus ditangkap, Petrus pun mengkhianati Yesus. Perbedaannya, Yudas tidak bertobat, Petrus bertobat. Betul enggak? Nah, pertobatan Petrus ini ketika ada Roh Kudus, ini dampaknya ngeri Saudara Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ketika Roh Kudus turun kepada Petrus di loteng Yerusalem bersama dengan 120 orang di saat itu, ngeri Bapak Ibu. Coba bisa turun. Nih, dampaknya. Petrus di tengah orang banyak berani lantang berkata, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan pada saat itu 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Itu sampai hari ini belum ada rekor yang memecahkan Petrus. Itu Roh Kudus turun ke atas Petrus. Para murid gencar berani berkhotbah, berani menyatakan imannya, berani mengatakan bertobatlah dan sebagainya. Dan 3.000 orang bertobat saat itu dan memberikan diri baptis. Dan kuasa itu porsinya sama kepada kita. Amin. Amin. Sama porsinya. Ketika kita bertindak bersama dengan Roh Kudus, porsinya, hasilnya sama seperti itu. Oke, turun ke bawah lagi ya. Ini saya kira pengertian yang perlu kita harus tahu. Ini tentang Roh Kudus Bapak Ibu. Ini sebetulnya perlu jam tersendiri, tapi saya harus sampaikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menangkap sesuatu yang hakiki tentang Roh Kudus. Paling tidak ada 3 hal tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang, kapanpun, dimanapun. Maaf ya, kita mau di WC pun lagi jongkok, Roh Kudus hadir di situ dan kita bisa ngomong-ngomong sama dia. Yang kedua, Roh Kudus dapat menginspirasi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus memberi dunamos yang tidak terbatas. Nah, dari kata dunamos itu lahir 2 kata, dynamit dan dinamo. Dynamit itu daya ledak, dinamo itu sebagai pemberi tegangan, pensuplai tegangan dan menstabilkan tegangan. Kayak handphone Bapak Ibu, itu kan perlu tegangan yang normal ya, 4,8 volt itu kalau nyetrum HP. Lebih daripada itu bisa, tapi bisa jebol nanti lama-lama. Sama, jadi dynamit, Roh Kudus, dunamos tadi itu melahirkan daya ledak dalam hidup kita. Ketika kita sedang mengalami aniaya, kita perlu berapi-api itu. Aku harus kuat, itu perlu dunamos itu, daya ledak. Atau ketika sedang bergumul, 2 peperangan, perlu ledakan dari Roh Kudus. Tapi di sisi lain, Roh Kudus itu sebagai dinamisator, penyeimbang, pemberi tegangan yang tetap, kestabilan hidup. Ketika dalam tekanan kita tetap kuat, tetap bisa bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, itulah Roh Kudus. Sampai di sini paham ya? Baik, saya sekarang kasih contoh Bapak Ibu. Betapa iman para rasul itu sangat kuat saat itu ketika Roh Kudus turun kepada mereka. Ada 12 rasul ya, saya akan sodorkan kepada Bapak Ibu singkat saja, menjadi contoh Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu begitu menguatkan mereka di masa aniaya sampai akhir hayat. Oke, turun. Ya, bisa turun lagi? Ini kepada Petrus ya, turun lagi.
Turun? Ada? Oke, nah ini versi sejarah tentang kematian 12 murid Yesus. Dan ini Roh Kudus yang memampukan mereka sampai titik darah penghabisan. Kalau Roh Kudus saya yakin tidak bisa. Petrus saja baru melihat Yesus ditangkap, dia sudah menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus turun kepada Petrus, ini hasilnya. Yang pertama Petrus. Petrus adalah Simon, murid Yesus yang banyak disebut dalam Alkitab dan telah menjadi juru bicara secara tidak resmi bagi para murid Yesus. Kematian Petrus dikisahkan bahwa ia dibunuh dengan cara disalib terbalik. Dengan posisi kepala di bawah. Ini Petrus. Kenapa dia kuat? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup dia. Yang kedua, Andreas. Andreas ini saudara Yesus. Mereka nelayan, ditangkap Yesus waktu di danau. Ya. Merupakan saudara Petrus, merupakan salah satu penginjil di masanya. Kematian tragis yang dialami Andreas yaitu dia mati disalib dengan secara berbentuk huruf. Jadi begini. Kira-kira begitu. Matilah dia di situ. Kenapa dia mau mati sampai akhir? Karena Roh Kudus di dalam dia. Yang ketiga, Matius, salah satu murid Yesus yang sering mencatat perkataan-perkataan Yesus ketika masih hidup. Menurut sejarah, Matius mati karena disiksa, kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia, di benua hitam sana. Ya, terus kemudian yang keempat, Yakobus, merupakan saudara tiri Yesus, pemimpin gereja di Yerusalem. Kematiannya yang dialami Yakobus cukup mengenaskan. Mati karena dirajam, dilempar dari puncak bumbungan bait Allah di mana Yesus pernah di situ ya. Digoda, dicobai oleh setan pada masa itu, dilempar dari situ. Kenapa dia enggak menyangkal Yesus? Karena Roh Kudus ada di dalam dia. Yang kelima, Yohanes, dikenal juga sebagai penulis Injil Yohanes, pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak mendidih, tetapi tidak mati. Berhasil selamat, tidak mengalami luka sedikit pun, karena pertolongan Tuhan. Akan tetapi karena hal itu, dia harus dibuang di Pulau Patmos. Tetapi ketika dia dibuang pun dia mati. Tuhan. Betul? Kitab Wahyu dia bisa tulis, Wahyu 1, 2, dan 3. Itu karena Roh Kudus. Ada lagi, yang keenam, Filipus. Merupakan murid Yesus yang banyak dikisahkan dalam Injil Yohanes. Kisah kematiannya sangat sama dengan yang dialami oleh Petrus, yaitu disalib secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Dan dia selesai sampai akhir karena Roh Kudus. Yang ketujuh, Bartolomeus, yang telah dikenal sebagai Nathanael. Ia menjadi misionaris di Asia, antara lain Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas. Kenapa dia kuat sampai akhir? Karena Roh Kudus. Yang kedelapan, pemain musik bisa ke depan. Lukas. Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Digantung. Yang kesembilan, Markus meninggal dunia di Alexandria, sekarang Mesir ya. Setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh dengan batu sampai menemukan ajalnya. Mengapa Markus mau sampai mati untuk Yesus? Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hidupnya. Yang ke-10, Thomas. Ini Thomas yang pernah enggak percaya dengan Yesus juga. Aku belum percaya kalau Yesus bangkit kalau aku belum mencucukkan jariku ke luka Yesus, betul? Kematian Thomas yaitu dieksekusi dengan cara ditusuk dengan tombak di India. Dia menginjil di sana. Yang ke-11, Yudas, ini bukan Iskariot ya, bukan ya, tapi Yudas yang saudara Yesus, dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Yang terakhir, yang ke-12, Matias, pengganti Yudas Iskariot, mati dihukum, rajam, dan akhirnya dipenggal kepalanya. Bapak Ibu, saya kira kisah-kisah ini bukan kisah yang heroik atau apa enggak.
tapi ini karya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup setiap rasul. Dan saya kira roh yang sama ini yang membuat mereka kuat, itu sama dengan roh yang kita miliki. Satu hal kita perlu pemantik, kita mau aktifkan enggak itu dalam hidup kita. Kalau kita hanya tinggal berdiam diri saja dan tidak mau mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita pun akan sama mandek di situ. Di akhir zaman ini kita perlu Roh Kudus untuk tetap kuat, bertahan sampai akhir. Sampai kita kembali kepada rumah Bapa yang mulia. Pagi ini saya kira bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita minta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, berkarya, menyatu, menuntun, menginspirasi, meneguhkan, menguatkan, menjalani hidup kita di bumi ini. Bapak Ibu rindu Roh Kudus penuh dalam hidup kita? Minta saja, minta dan minta. Ini momen yang luar biasa kalau Bapak Ibu ingin rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta sama Tuhan, minta anugerah Tuhan. Karena Dia satu-satunya sumber kekuatan kita di bumi ini sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Renungkan Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus untuk menopang hidup kita tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Supaya kita bisa berkata dengan lantang kepada bumi ini, kepada iblis, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai mati. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa kuat, bertahan, bertahan dan bertahan. Mari Bapak Ibu, jika tidak keberatan, kita bangkit berdiri. Sampaikan iman Bapak Ibu kepada Tuhan, bahwa aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Engkau Roh Kudus. Aku perlu Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tahu di dalam Tuhan harapan kami tidak akan pernah hilang. Dan karena kasih-Mu ya Tuhan, aku ada. Oleh karena Engkau Yesus, aku tetap mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus,
yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Roh Kudus. Ada dinamos dalam hidup kami. Untuk kami berani bersaksi kepada orang lain. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tanamkan di dalam hati kami benih yang akan tumbuh dan menjadi daging dalam hidup kami. Dan kami percaya kami ini adalah saksi-saksi Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Pak Pendeta Hari Uja dengan pelayanannya, dengan segala hal yang beliau lakukan. Keluarga, istri diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Heri Ujam untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi. Haleluya. Saat ini mari kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya undang petugas persembahan untuk mengedarkan persembahan. Haleluya. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Haleluya. Kembali kami ucap syukur Tuhan segala kebaikan pada hari ini. Saat ini Tuhan kami sudah memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum dapat memberi. Kau Tuhan berkati kami Tuhan. Kau Tuhan berkati perekonomian kami, keluarga kami. Kau Tuhan berkati.
Kau Tuhan juga memberkati untuk setiap pengelolanya. Kau Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini kepada tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Uca dan Ibu yang bisa hadir dan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan ini merupakan janji saya di beberapa tahun yang lalu. Karena ketika saya ketemu dengan Pak Uca beberapa tahun yang lalu, kapan ngisi di Petoran, dan hari ini bisa terrealisasi. Saya pasti akan ingat apa yang saya sampaikan, Pak. Jadi ini merupakan janji saya dan dibuktikan hari ini beliau sudah memberkati kita pagi hari ini. Ada pengumuman? Ya, silakan. Ada pengumuman? Enggak. Oh, iya dah. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini adalah ibadah spesial. Kita menikmati kenaikan Tuhan Yesus, merupakan bukti bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan dan benar-benar juru selamat. Bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Terima kasih untuk keluarga Mas Bintang yang hari ini melayani juga pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan adik-adiknya kami bersyukur dan kami berharap Bapak, Ibu, keluarga bisa hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Puji nama Tuhan Bapak, Ibu, saya juga hari ini Om Widodo akan kembali ke Kalimantan besok hari apa? Kapalnya tanggal 12 ya. Kapal 12. Kita berdoa untuk Pak Widodo dan Ibu yang akan pulang ke Kalimantan. Penyertaan Tuhan akan menyertai beliau berdua sampai di Kalimantan. Nanti Opa Ishak akan berdoa dan doa berkat. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, hari Senin yang lalu, cucu dari Pak Ranto sudah dipanggil Tuhan. Minggu malam sebelum saya berangkat, saya datang ke Brayat Minulyo dan saya mendoakan. Tetapi Tuhan lebih sayang kepada cucunya Pak Ranto. Tuhan sudah panggil dan saat ini biarlah keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, damai sejahtera. Itu saja pengumuman dari saya. Hari besok Minggu merupakan ibadah raya. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa hadir. Yang tidak hadir pada pagi hari ini, ayo digandeng, di WA, ditelepon, bahkan didatangi. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya.
hadirat Allah Roh Kudus, Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kasih-Mu mengalir dalam setiap hati kami. Dari tahta-Mu dan memenuhi setiap hati kami. Sehingga kami boleh merefleksikan kasih kami kepada sesama kami. Kami bersyukur berita firman-Mu terus meneguhkan kami. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang rela turun ke bumi untuk memberikan kami hidup. Dan Engkau kembali ke dalam kemuliaan-Mu, membuktikan bahwa Engkau-lah Allah pencipta langit dan bumi, yang memiliki segala kuasa dan yang memberi hidup kepada kami. Justru dengan kenaikan-Mu Tuhan, kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang terus tinggal di dalam hidup kami, menuntun kami, menjagai kami, mengarahkan langkah-langkah kami, agar hidup kami terus berjalan di dalam jalan dan rencana-Mu, sampai kami boleh kembali bertemu dengan Engkau, supaya di mana Engkau ada, disitulah kami juga berada. Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Uca, Hari Uca yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, dan pakai lebih lagi untuk terus menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini dengan berkat yang dari surga, sehingga kami semua boleh pulang dengan hati yang bersuka cita. Dan kami yakin percaya apa yang Allah kerjakan dalam hidup kami adalah baik, dan sampai hari ini dan selama-lamanya Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kami. Kesempatan ini kami juga berdoa Bapak untuk kedua kekasih Tuhan, Bapak Widodo dan istri yang akan pulang kembali ke Kalimantan. Kami serahkan perjalanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus juga menuntun mereka, menjagai mereka. Tuhan menyertai, Immanuel, Tuhan beserta, aman dalam perjalanan dan selamat sampai di tujuan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami juga pulang dengan selamat, bahkan bawa berkat-berkat yang langgeng di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan bawa berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus
terus mengikat kita, menyertai kita sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.